Oke, kita akan lanjutkan materi yang tadi ya. Dan sempat terputus karena faktor jaringan. Mohon dimaklumi. Baik, kita akan melanjutkan materinya terkait dengan penyusunan grafik ya. Penyusunan informasi dalam bentuk grafik. Jadi, grafik menunjukkan biaya-biaya pada sumber vertikal yaitu sumber 100, sedangkan sumber horizontalnya dari 0 unit sampai 10.000 unit. Nah, untuk total biaya bisa dilihat ya, di mana sumber total variabelnya adalah angka vertikal menjulang ke atas, sedangkan biayanya bersel seperti ini. Nah, untuk mendapatkan total biaya adalah kita menarik garis grafik baru, yaitu seperti ini, di atas dari biaya tetap dan biaya variabel, di mana untuk penarikan garisnya dimulai dari 100.000 di mana ada biaya tetap, nah, dan menuju ke atas ya sesuai dengan tingkat unit produksi di bawah sini yang vertikal, yang horizontal. Ini untuk mendapatkan biaya biaya ini, biaya total ya, total biaya yang ini. Jadi yang variabel dimulai dari angka 0 ini, sedangkan biaya tetap ini dari angka 100. Tapi untuk total biaya kita narik garis baru di atasnya, dimulai dari angka 100 ya, tidak mulai dari angka rupiah. Untuk mendapatkan total biaya dari angka 100 ini menuju ke atas ini menunjukkan penjumlahan dari total biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Saudara bisa lihat ya sesuai dengan grafik yang ada di dalam. Ini saudara bisa lihat ya. Oke, di mana? Sorry, kita perkecil kembali. Nah, untuk penjelasannya ya, biaya tetapnya misalnya 100.000 pada setiap tingkat produksi yang ini dikali dengan jumlah unit produksi. Nah, biaya tetap adalah biaya tetap ditambah biaya variabel ya untuk total biaya. Kemudian 100.000 ditambah dengan 60 rupiah jumlah unit produksi. Seperti itu, seperti penjelasan sebelumnya. Jadi misalkan 8.000 unit berarti posisinya itu grafiknya untuk mendapatkan total biaya maka kita akan garis pada angka segini. Nih. Jadi total biaya yang digunakan adalah di kisaran 500.000 ke atas atau 550.000 untuk mendapatkan total biaya 8.000 unit ya. Bisa dilihat grafiknya. Ini kan di sini akan ada angka 510.000 sampai 600.000. Nah, untuk mendapatkan nilai ini bisa lihat dari grafik ini. Seperti itu. Atau menggunakan total penjumlahan misalkan biaya 100.000 ditambah 60.000 biaya dasarnya untuk tiap variabel dikali dengan 8.000. Maka kita akan mendapatkan total biaya. Itu untuk ringkasannya seperti itu. Nah, ini ya rangkuman ya dari materi ini, mana akuntansi adalah suatu disiplin yang memberikan informasi esensial atau dasar untuk membantu efisiensi dan evaluasi dari aktivitas suatu organisasi. Itu adalah salah satu fungsi dari akuntansi. Informasi esensial atau dasar untuk membantu perusahaan untuk mengefisiensikan prosesnya, mengefektifkan prosesnya atau aktivitasnya, dan mengevaluasi hasil dari aktivitas organisasi yang telah dilakukan. Nah, aktiva-aktiva adalah aset atau sumber daya yang diperoleh suatu perusahaan untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. Itu yang dikatakan sebagai aktiva atau aset. Dia merupakan sumber daya yang diperoleh suatu perusahaan untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang dimaksud dengan audit adalah suatu penyelidikan atau penilaian ditelaah dari laporan finansial atau keuangan dan laporan-laporan lainnya yang disajikan oleh perusahaan atau yang dibuat oleh perusahaan itu untuk menentukan kapan, bila mana laporan-laporan tersebut disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau sesuai dengan standar yang telah dibuat yang disepakati bersama oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Membuat biasanya mereka ada istilahnya dibuat PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang dimaksud dengan daftar neraca atau balance sheet adalah suatu laporan finansial yang menyampaikan informasi tentang sumber daya yang diperoleh suatu perusahaan, termasuk informasi tentang dari mana sumber daya tersebut itu diperoleh. Itu isi dari daftar neraca.
Dia merupakan suatu laporan keuangan yang menyampaikan informasi tentang sumber daya yang diperoleh suatu perusahaan, termasuk itu di dalamnya tentang dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Dia berisi tentang aktiva, pasifa di dalamnya, berisi tentang aset, berisi tentang kewajiban, berisi tentang ekuitas atau modal dari perusahaan itu. Itu gambaran laporan dari balance sheet atau neraca. Nah, untuk pemegang buku atau bookkeeper adalah orang yang mencatat dan mengolah data dalam sistem akuntansi. Dalam istilah umumnya juga biasa disebut dengan akuntan ya, seperti itu. Umumnya dikerjakan akuntan, di mana dia bertugas untuk orang yang mencatat dan mengolah data dalam sistem akuntansi. Nah, yang dimaksud dengan anggaran adalah atau budget adalah rencana tindakan sebagai konsekuensi finansial dalam bentuk dan biasanya dalam bentuk tulisan. Itu yang dikatakan anggaran, di mana dia merupakan rencana tindakan sebagai konsekuensi finansial dan biasanya di bentuk tulisan. Jadi maksud yang transaksi bisnis atau business transaction adalah suatu kejadian ekonomi yang mempunyai beberapa dampak pada sumber daya suatu perusahaan atau mempunyai dampak di atas sumber-sumber dari sumber daya perusahaan. Itu yang katanya transaksi bisnis. Misalnya dia berhubungan dengan kejadian ekonomi seperti itu yang mengeluarkan uang. Nah, yang dimaksud dengan korporasi atau perseroan terbatas adalah bentuk dari suatu organisasi bisnis yang mempunyai karakteristik pertanggungjawaban yang terbatas dan pemiliknya dibagi ke dalam saham-saham. Jadi itu yang dikatakan perseroan terbatas. Ada pemegang saham di dalamnya. Nah, akuntansi biaya atau cost accounting ya adalah akuntan biaya adalah orang yang menyeleksi, mengolah dan melaporkan informasi tentang biaya-biaya untuk di industri produk. Itu tugas dari para akuntan. Akuntansi finansial atau financial accounting adalah cabang akuntansi yang berhubungan dengan penyampaian informasi untuk para pengambilan keputusan di luar perusahaan. Itu guna dari akuntansi finansial. Nah, laporan finansial adalah laporan yang dirancang secara khusus untuk para pengambil keputusan di luar perusahaan, di mana yang di dalamnya berisi tentang informasi tentang kondisi finansial atau keuangan suatu perusahaan dan tentang jumlah keuntungan yang dicapai perusahaan yang bersangkutan dalam prosesnya, dalam aktivitasnya. Yang dikatakan dengan daftar pendapatan atau income statement atau adalah laporan finansial yang memberikan informasi tentang tingkat keuntungan dari operasi perusahaan. Itu daftar pendapatan. Nah, auditor internal adalah seorang pegawai suatu perusahaan yang atau seorang akuntan yang memeriksa dan mengevaluasi secara sistematis tentang pelaksanaan fungsi dari sistem akuntansi. Ia juga menentukan untuk apa kebijakan dan keperluan manajemen itu diselenggarakan atau diselesaikan. Nah, yang ke-14 adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Adalah suatu cabang akuntansi yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada para pihak manajemen untuk keperluan pengoperasian perusahaan. Dia berisi tentang informasi-informasi yang diperlukan pihak dalam internal perusahaan untuk bagaimana dia beroperasi atau pengambilan kebijakan dalam internal perusahaan. Ada lagi yang dikatakan dengan persekutuan atau partnership. Dia merupakan suatu bentuk organisasi bisnis, suatu asosiasi dari dua atau lebih individu yang bergabung dalam suatu bisnis. Yang apa lagi yang disebut? Ada lagi yang disebut sebagai firma atau partnership. Nah, dia adalah suatu bentuk organisasi bisnis yang dimiliki oleh satu orang pemilik firma. Contohnya firma hukum atau firma bisnis seperti itu. Daftar perubahan-perubahan dalam posisi finansial atau statement of change in financial position adalah suatu laporan finansial yang memberikan informasi tentang bagaimana sumber daya suatu perusahaan diubah dalam suatu periode waktu atau dari suatu periode tertentu ke periode waktu tertentu. Itu yang dikatakan dengan daftar perubahan-perubahan dalam posisi finansial. Nah, akuntansi manajemen atau manajemen accounting diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat kepada manajemen untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikutnya. Ini fungsi dari akuntansi manajemen. Dia diselenggarakan untuk memberikan informasi yang akurat kepada pihak manajemen yang terkait dengan aktivitasnya. Di dalamnya ada perencanaan
dalam hal ini adalah planning, dan pengendalian atau controlling guna operasi harian dalam internal perusahaan itu. Yang kedua adalah aktivitas dipergunakan dalam perencanaan jangka panjang atau long range planning yang akan diambil dan akan dijalankan. Yang berikutnya adalah dipergunakan dalam rangka membuat kebijakan atau keputusan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dari suatu perusahaan. Itu dari fungsi dari akuntansi manajemen. Yang perencanaan, planning, pengendalian, operasi, untuk membuat perencanaan jangka panjang, long range planning, apa yang akan diambil kebijakan di dalamnya, dia juga digunakan dalam rangka pembuatan kebijakan atau keputusan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dari suatu perusahaan. Jadi akuntansi manajemen di dalam suatu perusahaan biasanya bekerja meliputi 3 fungsi pokok ya. Pertama dia sebagai menyeleksi data atau seleksi data dan pencatatan. Ini adalah salah satu fungsi pokoknya dari akuntansi manajemen dalam suatu perusahaan. Nah, yang kedua adalah dia berfungsi sebagai penganalisis data. Yang ketiga adalah persiapan laporan bagi manajemen. Itu fungsi dari akuntansi manajemen yang meliputi 3 proses di atas tadi. Nah, pengambilan keputusan atau decision making adalah suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dalam usaha memecahkan suatu problema yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai macam alternatif yang dianggap paling menguntungkan dan tepat atau paling efisien untuk dilaksanakan. Itu pengambilan keputusan atau decision making dalam suatu perusahaan yang berisi tentang bagaimana suatu proses atau pemecahan masalah atau problem yang dihadapi oleh perusahaan, atau dia membuat sebuah alternatif yang paling tepat atau paling tepat, efisien dan efektif. Sedangkan untuk perencanaan atau planning adalah merupakan suatu aktivitas manajemen mengenai pemutusan apa yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi, dan juga pemutusan mengenai bagaimana hal itu akan dilakukan. Itu bunyi dari planning, fungsi dari planning atau perencanaan. Sedangkan untuk pengendalian atau controlling merupakan aktivitas manajemen yang berkaitan dengan penentuan sejauh mana tujuan dan rencana suatu perusahaan itu dapat tercapai. Itu pengendalian namanya. Dikontrol agar tujuannya itu dapat tercapai. Dia selalu diawasi, dikendalikan seperti itu. Nah, informasi akuntansi manajemen atau manajemen accounting information adalah data mengenai akuntansi manajemen yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi manajemen dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau yang akan mendatang. Jadi manajemen dengan pengecualian atau manajemen by exception adalah manajemen menggunakan variasi atau deviasi penting dari kinerja standar sebagai petunjuk untuk melakukan berbagai tindakan. Dia melakukan, ibaratnya itu dia manajemen by exception ini dia menggunakan kinerja standar yang variatif di dalamnya untuk dia mengukur ya sejauh mana atau tindakan apa yang perlu dilakukan atau alternatif apa yang diperlukan jika perusahaan menghadapi situasi tertentu. Itu maksudnya. Nah, laporan kinerja atau performance report. Jadi dia merupakan laporan atau pernyataan akuntansi manajemen yang menyatakan bahwa komparasi atau kinerja yang aktual dari beberapa fase operasi suatu perusahaan kepada kinerja yang diharapkan sesuai dengan standar dan anggaran. Nah, pengorganisasian atau organization adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengubahan rencana-rencana dan tujuan ke dalam tindakan dan hasil yang ingin dicapai. Laporan kinerja ya. Itu ini penjelasan laporan kinerja, ini penjelasan organization. Nah, ada 4 alat dasar akuntansi manajemen ya yang sudah harus perlu kita ketahui. Yang pertama adalah penyusunan informasi akuntansi manajemen. Itu 4 alat dasar akuntansi manajemen. Penyusunan informasi akuntansi manajemen, pengklasifikasian biaya. Ini tugas saya, penyusunan informasi dalam grafik. Ini materinya ada di bab-bab atau di atas. Nah, semua keputusan manajemen dirancang untuk mencapai tujuan atau sasaran dan memberi informasi kepada manajer melalui sistem akuntansi. Itu betapa pentingnya informasi akuntansi. Ya. Jadi secara umum biaya dapat dikelompokkan menjadi 2, seperti yang kita bahas tadi, biaya tetap
atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Jadi biaya tetap atau fixed cost itu adalah suatu biaya yang totalnya tidak berubah, tetapi per unit akan semakin kecil ya. Jika volumenya semakin bertambah itu katakan dengan fixed cost. Sedangkan biaya variabel atau variable cost adalah suatu biaya seragam per unit, tetapi totalnya berfluktuasi berbanding langsung dengan jumlah aktivitas dan volume yang bersangkutan, seperti yang kita bahas tadi. Nah, baik, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, tugas saudara adalah seperti biasa membuat rangkuman yang empat halaman untuk materi ini yang kemudian saudara store dalam grup kelas untuk dicatat sebagai bahan tugas harian pada kelas kita pada kesempatan kali ini. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.